Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhat tullab? Tayyib, ana bi khair alhamdulillah kama kuntum. Ista'adatun bidirasah hadal yaum. Ista'adana. Tayyib, qabla an nabda dirasatan hadal yaum hayya naftah bi qiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, qablaha yata'allaq an bikashfil hudur. Oke, seperti biasa. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dengan pembelajaran daring ini tetap selalu menjaga kesehatan, terus prokesnya juga, dan semangat belajar. Maka dari itu, oke, untuk merefresh kembali dan terkait absen, jangan lupa sesuai dengan waktu yang ditentukan di e-learning, dan materi ini bisa kalian dapatkan juga di situ. Oke, ma maudhu'una fil usbu' al-madhi. Tayyib. Oke, kita bahas lagi, mereview kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu, yakni an bab asy-syi'ril arabi, yakni isim tafdil. Bagaimana isim tafdil itu adalah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah perbandingan, kalimat perbandingan, superlatif, more than, better than, bahasa Inggris itu. Terus ada juga ketentuan wazannya af'alu mudzakkar, terus kemudian muannas mu'annas. Nah, bagaimana dengan tugas kalian? Udah selesai semua? Oke. Nanti Ibu udah mengoreksi sebagian. Alhamdulillah sudah ada perkembangannya. Berarti alhamdulillah kalian pemahamannya oke. Tayyib, darsunal yaum yakni al-ahdafu ta'limiyah fi hadal yaum, yakni al-awal, siswa dapat menjelaskan struktur teks deskriptif objektif. Kemudian wasanian yang kedua, siswa dapat membuktikan fakta dari teks yang didengar tentang asy-syi'rul arabi. Tayyib, yang pertama dulu berkaitan tentang teks deskriptif dalam bahasa Indonesia, yakni an-nassul wasfi. Ini kalau dalam kalimat dalam bahasa Indonesia kita sering dengar adalah paragraf deskriptif, yang dimana kalau dalam bahasa Inggris kita dengar describe, yang mana artinya adalah menggambarkan, menjelaskan. Nah, coba kita buka bersama-sama materinya. Nah, para an-nassul wasfi ini dibagi dua, yaitu an-nassul am wal nasul khos, ya, nasul khos, ya, umum dan khusus. Paragraf ini adalah menggambarkan, menjelaskan suatu benda, bagaimana dengan tujuannya adalah agar supaya pembaca itu ikut mengamati dengan panca indera tersebut, melihat, mendengar, meraba, mencium hanya dengan kata-kata tersebut, seolah-olah ikut mengamati, ikut menggambarkan keadaannya itu seperti apa di sana, keadaannya itu tak seperti apa, bagaimana benda itu terlihat nyata, apa adanya. Tayyib, sampai di sini sudah bisa dipahami bagaimana itu apa paragraf deskriptif. Kayak kalau masih bingung, Ibu Ifata punya contoh lagi, misal dalam versi bahasa Indonesia paragraf deskripsi, ya, deskriptif. Misal Indonesia memiliki candi tertua, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, Candi Borobudur tersebut berdiri sekitar tahun 800 Masehi.
Candi Borobudur tersebut terbentuk dari stupa bla 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 bla. Nah, seperti itu. Di seakan-akan kita ikut mengamati, dan itu menggambarkan, dan kita ikut mengamati bagaimana benda itu terlihat nyata ya, dengan panca indera tersebut. Oh, diamati seperti ini, dirasakan, didengar ya, seakan-akan kita berada di situ dan itu adalah nyata. Tayyib, kita lanjut untuk yang lainnya, materi yang lainnya itu tentang nanti kita akan membuktikan, menemukan fakta dari teks tentang Asyirul Arabi. Karena materi kita tentang Asyirul Arabi. Nah, di sini silahkan nanti dibuka bukunya tentang Asyirul Arabi. Nah, teks qiraahnya kitab Syair Al-Arabi tadi adalah tentang syair-syair Arab. Apa yang kita ketahui, pada zaman dulu orang Arab itu suka sekali membuat syair ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak kita sering bikin puisi pantun kayak gitu ya. Nah, kalau orang Arab seperti berlomba-lomba dalam membuat syair. Nah, karena yang kita kaji di pelajaran bahasa Arab ini adalah tentang syair Arab, yang populer di kalangan kita nanti adalah qasidah. Nah, qasidah kan banyak sekali versinya, seperti yang kita sudah amalkan, ada qasidah berjanji ya, ada juga namanya qasidah tul burdah. Dan gak asing kan dengan qasidah burdah itu. Nah, qasidah burdah itu tuh merupakan lagu-lagu yang berisi syair tentang pujian sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang menciptakan qasidah burdah tersebut? Nah, di awal sudah ada Imam Al-Bushiri dari Dallas, Maroko. Nah, dan alhamdulillah di Indonesia burdah tersebut sering dilantunkan, terutama oleh kaum Nahdiyin. Kalian semua insya Allah juga sudah melantunkan itu. Di situ banyak sekali kata-kata itu bersih pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Nah, di zaman yang modern seperti ini, kita pasti banyak dialihkan dengan lagu-lagu barat, pop, koplo, apalagi dangdut kayak gitu. Jadi kayak qasidah burdah cuman tahu hanya dari berjanji gitu aja. Nah, untuk itu alhamdulillah di materi ini kita membahas syair Arab. Ayo mari kita pelajari qasidah burdah itu seperti apa sebagai pengantar ya, sebelum terlalu jauh nanti kita akan membahas qiraahnya. Agar tujuannya apa mempelajari tersebut? Agar kita semakin tahu betapa indahnya syair qasidah burdah tersebut, karena ini adalah merupakan salah satu karya paling populer dalam kasanah sastra Islam. Nah, tadi pengarangnya adalah Al-Bushiri. Dan di situ banyak sekali selain saja emang pujian Nabi kepada Nabi Muhammad, yaitu di situ banyak sekali pesan moral, kemudian nilai-nilai spiritual dan semangat perjuangan. Hingga kini burdah masih sering dilantunkan apalagi anak pesantren. Ya, nanti kita sedikit demi sedikit mengupas sedikit apa itu qasidah burdah. Di qasidah burdah itu sastranya sangat tinggi. Kayak kalau dalam Indonesia itu kayak siapa yang ahli sastra tinggi banget, kayak Khairul Anwar kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab seperti ini. Karena selain ya seperti apa tadi, selain pujian juga ada cinta kasih, doa-doa, pujian terhadap Al-Quran, terus juga ada Isra Mi'rajnya, jihad, tawassul dan sebagainya. Banyak sekali juga nilai-nilai moral dan untuk kepada kaum muslimin. Maka dari itu senantiasa dibacakan di pesantren-pesantren salaf. Nah, sebelumnya kalian bertanya-tanya enggak?
qasidah burdah. Burdah itu sendiri itu artinya apa sih? Terus kenapa dinamain dengan qasidah burdah? Pasti ada sejarahnya, pasti ada filosofinya seperti itu ya. Nah, di sini menurut sumber yang ada, referensi ada, al-burdah menurut etimologi banyak mengandung arti antara lain baju, jubah kebesaran khalifah yang menjadi salah satu atribut khalifah. Seperti itu. Nah, ada sebabnya lagi. Dulu pengarangnya qasidah burdah adalah Al-Busiri menderita sakit lumpuh sehingga tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Lalu dibuatnya syair-syair yang berisi pujian kepada Nabi dengan maksud memohon syafaatnya. Di dalam tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengusap wajahnya Al-Busiri. Kemudian dia melepaskan jubahnya dan mengenakan ke tubuh Al-Busiri. Saat ia bangun dari mimpinya, seketika itu juga ia sembuh dari lumpuhnya. Masya Allah. Seperti itu sejarahnya. Semoga kita ikut mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Thayyib, tadi sudah panjang lebar pengantar tentang syair Arab seperti apa, contohnya di qasidah burdah. Nah, itu tidak akan afdol jika kita tidak praktek langsung. Seperti apa sih bunyinya qasidah burdah? Mungkin kita sudah tahu ya. Ayo kita nanti berselawat bareng-bareng. Ibu punya contohnya selawatnya. Oke, thayyib, istami'na hadzal gina sholawat qasidah burdah. Maula Yasrul. Tadi tentang syair Arab, banyak sekali penjelasan tentang syair Arab tersebut yang kita ketahui. Contohnya misal kayak qasidah burdah kayak gitu. Jadi apa ringkasannya? Qasidah burdah adalah qasidah untuk memuji Nabi Muhammad SAW, orang yang benar-benar mendalami, orang yang benar-benar menghayati qasidah burdah itu. Maka kalau mereka bersolawat itu sampai meratapi, menangis bahagia, menangis bener-bener kayak ya Allah, begitu agungnya Nabi Muhammad, begitu mulianya, kayak gitu. Banyak sekali pesan moral ada di situ. Terus kemudian siapa pengarang qasidah burdah? Yaitu Imam Al-Busiri dari Dalas Mausir. Terus nah banyak sekali, insya Allah sudah bisa dipahami nggih dari ringkasan tersebut. Nah, untuk menambah kefahaman dan semangat belajar, Ibu akan memberikan PR. Nah, untuk menambah semangat belajar kalian, kita semua agar belajar, Ibu akan memberikan PR, yaitu
untuk membuat paragraf deskriptif dalam bahasa Arab ya. Misal mungkin dari syair Arabi, cari referensi lain, dan besok kita akan menerjemahkan qiraah tentang syair Arab tersebut. Sebelum itu maka dicari kata-kata yang sekiranya sulit, nggak tahu artinya, dicari di kamus, ditulis, yang sudah tahu ditulis semua ya, untuk menerjemahkan. Berarti besok tinggal menjelaskan. Baik, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan prokes yang ada. Semangat belajar. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, taib. Hayana tatim jurusan tanam bikirati. Alhamdulillah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.